Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Rut pasal yang pertama ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku." Tema renungan saat ini adalah setialah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berturut-turut Naomi harus mengalami peristiwa duka setelah kematian suami tercinta. Kedua anak lelaki yang dikasihinya meninggalkannya juga untuk selamanya. Tentu saja ini merupakan kondisi yang sangat sulit bagi Naomi, apalagi kedua menantunya ada bersamanya. Merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk kedua menantunya, Orpa dan Rut, Naomi meminta kedua menantunya untuk kembali ke orang tuanya masing-masing. Orpa saat itu juga rela meninggalkan Naomi, sedangkan Rut tetap saja mengikuti kemanapun mertuanya itu melangkahkan kaki, sehingga tinggallah Naomi bersama Rut. Siapakah sebenarnya Rut itu? Mengapa dia berani mempertaruhkan hidupnya demi kasih sayangnya pada mertuanya? Bukankah mertuanya sudah tidak punya anak lagi? Jadi buat apa dia bertahan hidup dengan orang lain? Mungkin segudang pertanyaan timbul dalam pikiran kita. Tapi marilah kita pelajari siapakah Rut dan bagaimana karakternya. Yang pertama yaitu Rut adalah seorang yang setia. Kesetiaan Rut ditunjukkan saat ia hidup berdua dengan mertuanya. Ia tidak peduli dengan Orpa iparnya yang rela meninggalkannya. Rut lebih memikirkan mertuanya yang seorang diri. Yang kedua, Rut adalah seorang pekerja yang rajin. Rut datang kepada Naomi untuk minta izin dan doa restunya karena dia akan bekerja. Yang ketiga, Rut memiliki otak yang cerdas. Daya ingat Rut tinggi. Terbukti setiap perkataan yang didengar dari Naomi tetap tersimpan dalam benaknya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tepat pada tanggal 21 April, kita peringati sebagai Hari Kartini. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dilakukan dengan setia dan gigih agar perempuan Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan pria. Hal ini tidaklah sia-sia. Terbukti sampai saat ini perempuan diberi tempat yang sama dengan pria. Perempuan harus memiliki daya juang yang sama dengan pria. Perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi pria. Penolong haruslah kuat untuk menolong yang ditolong. Begitu juga dengan Rut. Kesetiaan Rut membuahkan hasil yang gemilang. Keturunannya diberkati Allah secara berlimpah. Raja Daud adalah keturunan dari Rut dan putranya Salomo tidak terlepas dari uluran tangan Allah yang kuat.
Karena itu setialah, agar tangan Allah yang kuat juga akan memberkati kita. Mari kita bangun karakter setia, karena Tuhan pun telah setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk setia mengikut Engkau, setia terhadap komitmen kami, karena kami percaya kesetiaan akan membuahkan hasil yang manis. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.